Pada suatu hari, Sekar mendapatkan informasi bahwa telah dibuka lowongan pekerjaan di suatu perusahaan. Kemudian Sekar menghubungi Alex untuk mengajaknya melamar pekerjaan itu bersama-sama. Beberapa hari kemudian, mereka berdua mendapatkan panggilan interview dari perusahaan tersebut. Di sana mereka mendapatkan sedikit pengetahuan tentang tarif PPh pasal 21. Atas nama Alex Brigantara dan Sekar Ayu Wijaya, Iya, ada. Ya, silakan masuk untuk Iya. interview. Iya. iya Pak. Permisi, Pak. Ya. Baik, selamat pagi. Pagi. Untuk memulai interview hari ini, mungkin saya akan mempertanyakan beberapa hal kepada Mbak Sekar dan Mas Alex. Iya. Untuk yang pertama Mbak Sekar dulu ya. Iya, Apakah ada pengalaman dari perusahaan sebelumnya mengenai Mbak Sekar ngelamar kerja di sini? ya kebetulan Bu, saya tuh pernah bekerja di perusahaan Indojaya itu di perusahaan kosmetik dan sebagai marketing officer juga. Itu saya pernah berhasil mengumpulkan omset sebesar 2 miliar untuk 1 bulannya. Baik, menurut saya itu jawaban yang sangat bagus. Iya. Untuk motivasi kerja di sini, kalau boleh tahu? Yang pasti saya ingin menaikkan rating dan juga penjualan untuk omset di perusahaan Indoflowers ini yang lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik, terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya Mas Alex, apakah ada pengalaman seperti Mbak Sekar? Maaf Bu, saya belum mempunyai pengalaman seperti Mbak Sekar. Saya adalah baru lulusan universitas yang kebetulan saya mengambil S1 marketing dan kebetulan saya tertarik dengan perusahaan di sini. Untuk motivasinya? Mungkin untuk motivasi saya bekerja di sini yaitu meningkatkan penjualan produk dan menarik konsumen lebih banyak. Baik, terima kasih Ya. jawabannya. Sebelum mengakhiri proses interview ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan mengenai gaji dan tunjangan yang akan diterima jika Anda terpilih sebagai karyawan di perusahaan ini. Mungkin asisten HRD saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Silakan. Baik Bu, jadi penghasilan bruto Anda akan terdiri dari gaji pokok dan tunjangan yang diterima setiap bulannya. Kemudian PTKP akan dikurangi dari penghasilan bruto tersebut untuk menghitung penghasilan neto. Jika penghasilan neto Anda melebihi batas PTKP, maka Anda akan terkena PKP atau pajak penghasilan. Dan terakhir, tarif PPh pasal 21 akan dikenakan sesuai dengan jumlah PKP yang harus dibayarkan. Maaf, saya boleh bertanya? Boleh. Untuk penghasilan yang akan kami terima jika bekerja di perusahaan ini berapa ya? Untuk gaji bersih dari perusahaan ini itu sekitar 9 juta per bulannya. Itu terus bagaimana dengan PTKP dan tarif PPh pasal 21 yang akan dikenakan? Baik, saya akan jelaskan untuk PTKP. Jadi, untuk PTKP dan tarif PPh pasal 21 setiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Namun, kami akan memberikan informasi terbaru mengenai PTKP dan tarif PPh pasal 21 yang berlaku saat ini kepada Anda jika Anda terpilih sebagai karyawan di perusahaan ini nanti. Ya, terima kasih, saya juga penasaran tadi. Untuk tambahan sebagai karyawan yang akan bekerja sebagai untuk marketing officer, tugas Anda yaitu yang pertama itu untuk merencanakan dan mengembangkan strategi pemasaran perusahaan PT Indoflower ini. Kemudian melakukan riset terhadap pelanggan dan pasar. Dan tak lupa untuk melakukan kegiatan promosi agar
produk kita itu akan semakin dikenal oleh pelanggan. Dan yang terakhir yaitu untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program pemasaran yang telah dilakukan. Terima kasih Pak atas Baik, penjelasan. saya akan menambahi sedikit tentang penjelasan asisten saya tadi mengenai tarif PPh pasal 21 yang akan diterapkan. Jadi tarif PPh pasal 21 ini adalah tarif pajak yang diterapkan untuk penghasilan kena pajak di atas batas PTKP. Nah, tarif PPh pasal 21 ini terbagi menjadi beberapa kategori, mulai dari 5% hingga 30%. Untuk tarif yang diterapkan akan disesuaikan dengan penghasilan yang diterima oleh karyawan perusahaan ini. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Apa yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah Terima jelas. kasih. Terima kasih. Baik, silakan meninggalkan ruangan kami. Nanti untuk penerimaan karyawannya saya kirim melalui email kalian. Ya, terima terima kasih. Besar keinginan saya untuk diterima bekerja di perusahaan ini. Semoga saja. Ya. Terima kasih untuk interviewnya. Silakan untuk meninggalkan ruangan ini. Ya. Ya. Terima kasih. Permisi, Pak. Ya, mari. Sekar bekerja di perusahaan PT Indoflower sebagai marketing office. Dia mendapatkan gaji pokok sebesar Rp8.300.000 per bulan. Dia juga mendapatkan beberapa tunjangan dari perusahaan, di antaranya yaitu tunjangan transportasi sebesar Rp1 juta dan tunjangan lain-lain sebesar Rp500.000. Sekar setiap bulan juga harus membayar uang pensiun yang terikat pada gaji sebesar Rp175.000. Iuran THT sebesar 1% dari gaji pokok. Selain itu, Sekar mendapatkan asuransi untuk kematian dan kecelakaan yang masing-masing sebesar Rp150.000 dan Rp125.000. 1. Berapakah PPh pasal 21 yang akan dibayar Sekar setiap bulan? 2. Berapa gaji bersih yang akan diterima oleh Sekar untuk setiap bulan? Pertama, perlu diingat, untuk menghitung penghasilan bruto, kita harus menjumlah gaji, tunjangan-tunjangan, dan premi asuransi yang ditanggung pemberi kerja. Jadi untuk menghitung penghasilan bruto Sekar, kita akan menjumlah gaji pokok yang dia dapatkan sebesar Rp8.300.000, lalu ditambah dengan tunjangan transportasi dan tunjangan lain-lain sebesar Rp1 juta dan Rp500.000. Terakhir tambahkan dengan asuransi yang Sekar dapatkan, yaitu asuransi kematian sebesar Rp150.000 dan asuransi kecelakaan sebesar Rp125.000. Jadi untuk total penghasilan bruto Sekar yaitu Rp10.175.000. Selanjutnya, kita akan menghitung penghasilan neto. Untuk mengetahui penghasilan neto Sekar, kita harus mengurangi penghasilan bruto dengan iuran atau biaya-biaya yang harus dibayar. Biaya atau iuran yang harus dibayarkan diantaranya yaitu biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, iuran THT 1% dari gaji pokok, dan iuran pensiun sebesar Rp175.000. Jadi penghasilan neto Sekar adalah Rp9.417.000. Sebelum menghitung PPh pasal 21, pertama kita harus menghitung PTKP dan PKP. Karena Sekar belum menikah dan belum mempunyai tanggungan, maka PTKP-nya adalah TK0 yang dalam setiap tahunnya sebesar Rp54 juta, atau jika setiap bulan maka Rp4.500.000. Selanjutnya, kita akan menghitung BKP. Cara untuk menghitung PKP adalah dengan mengurangi penghasilan neto dengan PTKP. Jadi PKP sebulan untuk Sekar adalah Rp4.917.000, maka jika dalam setahun adalah Rp59.004.000. Sekarang, kita akan menghitung tarif PPh pasal 21 dari PKP setahun.
Jadi untuk PPh pasal 21-nya adalah senilai Rp320.883,33. Untuk menghitung gaji bersih Sekar adalah dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan pajak. Jadi, gaji bersih yang diterima Sekar setiap bulan adalah sebesar Rp996.166,67. Berikut adalah skema untuk menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Sebelum penutupan video dari kami, mungkin ada sedikit tambahan yang semoga bermanfaat. Apakah seorang pegawai wajib untuk melaporkan SPT surat tahunan pajak kepada DJP, Direktorat Jenderal Pajak? Ya, seorang pegawai wajib untuk melaporkan SPT kepada DJP jika memenuhi syarat sebagai wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi adalah individu yang memiliki pendapatan bruto sebesar lebih dari Rp4.800.000 per tahun. Jika pegawai tersebut memenuhi syarat sebagai wajib pajak orang pribadi, maka ia harus melaporkan SPT kepada DJP setiap tahun sebelum bulan April. Apakah seorang pegawai yang pajaknya sudah dibayar oleh perusahaan juga wajib melapor SPT ke DJP? Tentu, seorang pegawai yang pajaknya sudah dibayar oleh perusahaan juga wajib melapor SPT ke DJP. Hal ini karena seorang pegawai merupakan wajib pajak yang harus melaporkan pendapatan yang diperolehnya kepada DJP terlepas dari apakah pajaknya sudah dibayar oleh perusahaan atau tidak. Apa yang akan terjadi jika seorang pegawai telat untuk melaporkan SPT-nya? Jika seorang pegawai telat untuk melaporkan SPT-nya, maka dia mungkin akan dikenai sanksi pajak oleh pemerintah. Sanksi pajak biasanya terdiri dari denda atau bunga atas terlambatnya pembayaran pajak. Jumlah sanksi pajak tergantung pada berapa lama pegawai tersebut terlambat melaporkan SPT-nya dan dapat ditentukan oleh peraturan pajak yang berlaku di negara tempat pegawai tersebut tinggal. Berapa persen denda yang akan dibayar jika terlambat untuk melaporkan SPT? Jika Anda merupakan wajib pajak OP, denda yang akan dikenakan adalah sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang dengan ketentuan maksimal sebesar 60%. Jika Anda merupakan wajib pajak BP, denda yang akan dikenakan adalah sebesar 0,5% per bulan dari jumlah pajak yang terutang dengan ketentuan maksimal sebesar 30%. Sekian video penjelasan dari kelompok kami tentang PPh pasal 21, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada yang salah tentang video penjelasan atau perhitungan dari kelompok kami.